Baiklah, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu bab 2 tentang jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, macam-macam jaringan pada tumbuhan, dan yang kedua, pengangkutan pada tumbuhan. Kalau kita lihat pada gambar berikut ini, pada tumbuhan, ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama pada bagian pucuk atau tunas apikal. Kemudian bagian tengah kita ambil bagian batang, dan bagian bawah yaitu pada ujung akar. Pada ujung batang atau tunas apikal ini terdiri dari meristem apikal. Sedangkan pada bagian batang ini ada bagian yang terdiri atas kambium vaskuler dan kambium meristem lateral. Yang ketiga yaitu pada ujung akar terdapat bagian-bagian yaitu meristem yang akan membentuk akar lateral. Kemudian akar lateral ini juga terdapat meristem apikal akar atau pucuk akar. Kemudian ada beberapa rambut-rambut akar, dan pada ujung akar terdapat meristem apikal akar di dekat tudung akar. Baik, kita langsung pada macam-macam jaringan meristem pada tumbuhan. Macam-macam jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu meristem atau jaringan meristem dan jaringan dewasa. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem berdasarkan asalnya, ya, dibedakan menjadi lagi, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem primer merupakan jaringan muda yang berasal dari perkembangan sel-sel embrionik. Jaringan meristem primer terdapat di ujung akar dan ujung batang. Aktivitas jaringan primer atau jaringan meristem primer mengakibatkan batang dan akar bertambah panjang. Yang kedua, jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang telah terhenti pertumbuhannya, tetapi menjadi embrional kembali. Meristem sekunder meliputi kambium dan kambium gabus. Kambium terdapat pada akar maupun batang tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Dikotil tumbuhan berkeping dua, dan gimnospermae atau tumbuhan yang berbiji terbuka. Kambium gabus terdapat pada kulit batang dan membentuk jaringan gabus yang sukar dilalui air atau tidak dapat dilalui air. Pertumbuhan sekunder mengakibatkan tumbuhan bertambah besar. Baik, kalau dilihat dari letaknya, maka dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Yang dimaksud dengan meristem apikal atau meristem ujung terdapat di ujung batang atau ujung akar. Meristem apikal menghasilkan pemanjangan akar dan batang tumbuhan sehingga tanaman bertambah tinggi. Sedangkan yang kedua, meristem interkalar, yaitu meristem antara. Ini terdapat di antara jaringan dan terdapat di pangkal ruas batang. Kemudian yang ketiga, meristem lateral atau disebut juga meristem samping, terdapat sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Contoh,
kambium dan kambium gabus atau pelogen. Kambium ke arah luar membentuk flum dan ke arah dalam membentuk xilem. Sedangkan kambium gabus ke arah luar membentuk velum dan ke arah dalam membentuk veloderm. Jadi kambium gabus ke arah luar membentuk velum dan ke arah dalam membentuk veloderm. Baik, kita lanjutkan lagi yang kedua, yaitu jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama jaringan pelindung, yang kedua jaringan parenkim, yang ketiga jaringan penguat atau mekanik, dan yang keempat jaringan pengangkut. Baik, untuk yang pertama jaringan pelindung ini terdiri atas jaringan epidermis dan jaringan gabus. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang terletak paling luar dan menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Umumnya, jaringan epidermis terdiri atas satu lapis sel dan susunannya rapat tanpa ruang antar sel. Sedangkan jaringan gabus, ini setelah batang tumbuh membesar, epidermis terdesak sehingga pecah dan rusak. Akhirnya epidermis tidak aktif lagi, sehingga fungsinya digantikan oleh jaringan gabus. Jaringan gabus dibedakan menjadi 3 macam, yaitu eksodermis, endodermis, dan peridermis. Nah, pada bagian peridermis ini terdapat velum, velogen, dan veloderm. Baik, untuk bagian yang kedua yaitu jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar atau parenkim, jaringan dasar karena terletak hampir di semua bagian tumbuhan. Jaringan parenkim memiliki ciri-ciri di antaranya satu, sel-selnya atau sel penyusunnya renggang sehingga mempunyai banyak ruang antar sel. Ruang antar sel ini digunakan untuk pertukaran gas. Yang kedua, dinding sel tipis mempunyai vakuola atau rongga udara besar untuk menyimpan makanan dan cadangan. Yang ketiga, sel-selnya berbentuk polihedral atau segi banyak. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibedakan menjadi 5, yaitu parenkim asimilasi, parenkim pengangkut, parenkim penimbun, parenkim air, dan parenkim udara. Jadi ada 5 berdasarkan fungsi dari jaringan parenkim. Baik, yang ketiga adalah jaringan penguat atau mekanik. Jaringan penguat pada tumbuhan digunakan untuk memperkokoh tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat dibedakan menjadi jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Apa itu jaringan kolenkim? Jaringan kolenkim memiliki ciri sebagai berikut. 1. Tersusun dari sel-sel hidup. Umumnya dijumpai di bawah epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, ibu tulang daun, dan buah. Kolenkim jarang terdapat di akar. Yang kedua, dinding selnya tidak mengandung lignin, tetapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa sebagai penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih muda atau bagian tubuh tumbuhan yang lunak. Ciri yang ketiga merupakan penguat utama organ-organ tumbuhan yang masih aktif, yaitu aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua yaitu jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terdiri atas sel-sel mati dengan dinding sel tebal.
Yang kedua, hanya terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, cirinya merupakan jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal, terdiri atas lignin. Jaringan sklerenkim terdiri atas serabut sklerenkim dan sklerait. Jaringan sklerenkim merupakan benang panjang dalam berkas pengangkut. Serabut biasanya merupakan suatu seludang yang berhubungan dengan berkas pengangkut atau dalam kelompok yang tersebar di dalam xilem dan flum. Sedangkan sklerait atau sel batu itu terdapat pada semua bagian tumbuhan, terutama dalam sel kayu, pembuluh tapis, buah, dan biji. Sklerait yang terdapat soliter di antara sel-sel lainnya disebutnya idioblast. Soliter maksudnya berdiri sendiri. Sel-sel sklerait juga dapat terhimpun menjadi kelompok sel keras di antara sel-sel parenkim di sekelilingnya. Berikutnya jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini ada dua, yaitu jaringan xilem dan jaringan flum. Apa perbedaan kedua jaringan ini? Jaringan xilem berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Sel penyusun xilem umumnya sudah mati dengan dinding sekunder yang sangat tebal, tersusun dari lignin sebagai jaringan penguat. Xilem terdiri atas unsur trakeit atau trakea dan trakeit. Kemudian serabut xilem dan parenkin xilem. Yang kedua, unsur trakeal merupakan unsur yang berperan dalam pengangkutan air dan zat terlarut di dalamnya. Sel trakeal berbentuk memanjang, tidak mengandung protoplas. Dinding sel berlignin dan mempunyai macam-macam noktah. Unsur trakeal terdiri atas trakea dan trakeit. Sedangkan yang berikutnya bagian dari xilem yaitu serabut xilem. Serabut xilem merupakan sel panjang dengan dinding sekunder yang biasanya. Serabut xilem ada dua macam, yaitu serabut trakeit dan serabut libriflum. Serabut trakeit dan serabut libriform. Serabut trakeit mempunyai noktah terlindung, ukurannya pendek, dan dinding sel cenderung tipis. Sedangkan serabut libriform memiliki ukuran yang lebih panjang, dinding selnya tebal, dan mempunyai noktah sederhana. Nanti bisa kita lihat pada gambar ya, tentang jaringan pengangkut. Baik, kita lanjutkan. Pengangkutan pada tumbuhan.